ciri-ciri pengalaman keagamaan itu ada 4. Yang pertama adalah ineffability. Ineffability itu maksudnya apa? Tidak mudah diilustrasikan, tidak mudah diungkapkan, dijelaskan. Kenapa? Ya karena urusannya rasa tadi. Urusan rasa memang susah dijelaskan, hanya yang ngalami yang tahu. Termasuk pengalaman keagamaan. Seperti indahnya sedekah kepada fakir miskin. Kemudian tenangnya kalau kita sholat tahajud ya. Kemudian syahdunya kalau kita berzikir pada Allah. Loh, ini hal-hal yang susah dijelaskan. Paling kalau saya jelaskan kamu bilang lebay pak. Ya wis, kamu alami sendiri saja langsung. Karena pengalaman keagamaan memang sesuatu yang ineffable. Tidak bisa dijelaskan begitu saja. Engkau harus mengalami langsung. Ini dulu zaman masih rame-ramenya kajian orientalis, itu banyak kajian orientalis yang memahami agama dari luar. Dia tidak mengalami langsung agama. Sehingga narasi-narasinya tentang agama itu sering, kalau yang orang beragama itu sendiri baca, dia tidak akan setuju, masa begitu. Misalnya ada orientalis yang menjelaskan bahwa sholat itu, orang Islam itu sehari 5 kali dia menempelkan dahinya ke lantai. Oh, itu kalimat seperti ini kan tidak mewakili, tidak begitu sebenarnya. Sholat itu ada makna yang lebih dalam. Tidak sekedar kelihatannya, hanya yang ngalami dan menjalani yang paham. Jadi ciri pengalaman keagamaan yang pertama ineffable. Kemudian yang kedua transient. Transient itu sementara. Ya kalau pas dijalankan rasanya didapat. Begitu tidak dijalankan ya enggak. Jadi pengalaman ini datang dan pergi. Sama kayak sufi yang cinta pada Allah terus sampai mengalami ekstase. Ekstasenya ini kan ya kadang datang kadang pergi. Tidak terus-terusan begitu. Jadi merasakan damainya dekat dengan Tuhan. Ya ini karena manusia biasa, ya kadang datang kadang pergi. Sama kayak teman-teman sholat harus khusyuk gitu. Ayo, kekhusyukan ini kan transient. Kadang datang kadang pergi. Kadang teman-teman sholat itu full khusyuknya 1-2 detik di awal misalnya. Atau ada yang karena lebih soleh khusyuknya lebih lama. Ada yang sudah sangat canggih, ya full dalam sholat itu khusyuk terus. Tapi setelah sholat kan sudah enggak. Jadi sifatnya transient. Rasa khusyuk itu ya datang ya pergi. Jadi sifatnya sementara. Kemudian passivity. Passivity itu pasif. Ya karena ini urusannya rasa, bukan kita yang mengusahakan rasa itu datang sendiri. Jadi kita tidak bisa kontrol. Tadi misalnya ya teman-teman, sholat malam kok rasanya damai ya. Awal-awal, tapi begitu 1 bulan istiqomah sholat malam terus, rasanya sudah tidak enak, sudah standar saja, sudah biasa. Itu kita tidak bisa kontrol rasa ini, dia datang begitu saja. Kitanya pasif, kita kan pinginnya mendalam terus, tapi ya tidak bisa. Yang awal-awal misalnya ikut ngaji dulu, mungkin ikut sekali, 2 kali, wah saya tercerahkan pak, saya dapat sesuatu pak. Terus saya minta, yo istiqomah lah ngaji. Begitu lama-lama istiqomah kehilangan rasa. Saya kok mulai bosen ya pak, saya kok mulai tidak nyaman lagi pak, pengen cari-cari yang lain. Karena rasa bukan kita yang kontrol. Jadi nyaman, seneng, dan macam-macam itu. Kontrolnya tidak ada di kita. Sifatnya memang pengalaman keagamaan itu sifatnya pasif. Kita hanya bisa mengusahakan. Tidak bisa terus-terusan karena dia transient, dan kita hanya bisa mengusahakan, tidak bisa ngontrol kapan dia datang, kapan dia pergi. Kemudian noetik. Noetik itu seseorang setelah mengalami pengalaman keagamaan itu dia merasa, kalau bahasa yang biasa dipakai teman-teman, tercerahkan.
Dia merasa mendapat sesuatu yang berharga. Dia merasa dapat anugerah, kalau bahasamu mungkin dapat hidayah. Itu noetik. Jadi ada 4 cirinya pengalaman keagamaan. Yang pertama ineffable, tidak terkatakan. Yang kedua transient, sementara. Yang ketiga pasif, bukan kita yang kontrol, rasa itu datang sendiri dan pergi sendiri. Kemudian noetik, kita merasa tercerahkan, kita merasa dapat hidayah, dapat anugerah. Nah, itu yang kita dapat dari religious experience, pengalaman keagamaan. Jadi saat kita beragama dengan serius, tidak cuma menjalani tapi juga menghayati. Menghayati itu berarti memasukkan ke dalam. Jadi biasanya kan orang itu meyakini kemudian menjalani. Jangan lupa setelah menjalani naik satu level lagi menghayati. Biasanya naik lagi satu level memaknai. Nah, level pengalaman ini ada di aspek menghayati. Kita masukkan ke dalam. Beragama, beribadah tidak sekedar formalitas, ritual, tapi juga ada penghayatan dan pemaknaan. Dari situlah nanti pengalaman keagamaan ini akan berbuah positif. Cirinya pengalaman keagamaan tadi ineffable, transient, pasif, dan noetik. Terus, nah, kalau ini ciri emosinya. Kalau tadi kan ciri pengalamannya. Lah, kalau itu rasa, Pak, dalam pengalaman keagamaan isinya apa? Yang dirasakan secara umum ada 3. Yang pertama, religious fear. Yang kedua, religious awe. Nanti kalau dipanjangin dalam bahasa Inggris biasanya jadi awesome. Yang ketiga, religious joy. Fear itu rasa takut, awe itu rasa takjub, joy ini rasa gembira, rasa senang. 3 emosi keagamaan ini kita alami saat beragama. Religious fear itu rasa takut, takut salah, takut keliru, takut Allah murka, karena sadar akan kelemahan diri. Kemudian ada juga takjub, alangkah maha besarnya Allah, alangkah maha kuasanya Allah, alangkah maha telitinya Allah. Itu takjub. Mungkin kalau dalam bahasa kita ya kalimatnya adalah Allahu Akbar. Kalau religious fear itu kalau dikalimatkan mungkin ya kalimatnya Astaghfirullahaladzim. Kesadaran bahwa aku itu banyak keliru, banyak salah, maka di hadapan Tuhan aku itu malu dan takut. Kalau religious awe itu orang merasa takjub, merasa kecil di hadapan Allah. Seperti tiap kali kita sholat kan kalimat yang kita ucapkan itu Allahu Akbar. Dan yang ketiga, religious joy. Religious joy itu kegembiraan, keceriaan, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Makanya di banyak hadis itu ada kalimat merasakan nikmatnya iman. Itu religious joy. Beriman itu nikmat. Kalau kita belum nyampe ke religious joy, belum nyampe merasakan nikmatnya iman, ya berarti iman kita mungkin masih perlu disempurnakan lagi. Karena iman itu nikmat, bukan beban. Itu religious joy. Jadi beragama itu emosinya bisa gonta-ganti, fear, awe, joy, takut, takjub, senang. Bisa gabungan, bisa satu-satu. Kadang takutnya dominan, kadang takjubnya dominan, kadang senengnya dominan. Tapi ini dialektik, macam-macam emosi keagamaan. Jadi ya teman-teman bisa menggunakan ini untuk melihat, oh orang ini keberagamaannya
dominan yang takutnya. Sehingga sering-sering isi hidupnya adalah kekhawatiran, hati-hati, tidak ingin sembrono. Isi nasihatnya juga begitu. Ini jangan, itu jangan, yang sana jangan, dan seterusnya. Itu karena dia khawatir keliru, khawatir dimurkai oleh Allah. Ada orang yang paradigma keberagamaannya ketakjuban. Jadi orang ini dalam hidupnya selalu dia merasa sebagai makhluk yang kecil di hadapan Allah. Dia tidak berani sombong, tidak berani menyalah-nyalahkan orang lain, dia tidak berani memposisikan orang lain di bawah dirinya. Dia merasa sangat kecil di hadapan Allah. Segala yang terjadi bagi dia bukan karya dia, bukan hasil usaha dia, tapi semuanya adalah kebesaran anugerah Allah. Religious awe. Selalu Allahu Akbar. Kemudian ada yang ketiga, religious joy. Religious joy itu kesenangan, kegembiraan. Orang yang tipe beragamanya ini biasanya orang yang murah senyum, orang yang tidak menakut-nakuti, hidupnya selalu gembira, dipenuhi dengan rojak, harapan kebaikan kepada Allah. Maka dia selalu gembira. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha rohim, Allah itu akan menolong siapapun hambanya, Allah itu ingin hambanya selalu bahagia. Itu orang yang hidup dengan paradigma religious joy. Keimanan itu menyenangkan, membahagiakan. Selain itu ada pula yang keimanan itu harus hati-hati, jangan sembrono, religious fear. Ada yang religious awe. Keimanan itu adalah bukti bahwa kita ini lemah dan kecil di hadapan Tuhan. Nah, ini emosi-emosi saat kita mengalami atau menjalani agama.